Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya, kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau. Ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti jejak langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ikhwani wa akhwati fid din fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Duyufur Rahman, para tamu Allah, semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada antum semuanya, ikhwan akhwat yang hadir berada di taman surganya Allah, di rumah Allah As-Sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu rasanya ucapan yang layak untuk kita ucapkan di siang hari ini. Allah izinkan kita, dimudahkan kita untuk berada di rumahnya, untuk melaksanakan acara tabligh yang tadi diinisiasi dengan kata tabligh akbar. Walaupun waktunya enggak akbar sebenarnya, waktunya asghar. Karena dibatasi cuma sampai jam 1 kurang 10. Antum nanya guru saya ini, kalau ana di Baitul Muhim berapa jam? 1 jam lebih. Itu guru saya itu. Taib. Ya. Tema kita hari ini tolong disampaikan, apa judulnya? Biar semua tahu. Bersemangat untuk memperbaiki diri. Taib. Ada satu hadis, teman-teman ikhwan akhwat fillah, para tamu Allah, ada satu hadis yang hadis ini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Hadis ini dikeluarkan oleh beberapa imam, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lain rahimahumullahu ta'ala. Bunyi hadisnya demikian, para tamu Allah.
al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minidh dha'ifi fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih Allah Ta'ala cintai daripada mukmin yang lemah dalam seluruh kebaikan. Koma, ihris ala ma yanfa'uka. Nanti Anda jelaskan satu-satu. Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang punya nilai kemanfaatan buat dirimu. Koma, wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Jangan lemah. Jangan patah semangat. Jangan pesimis. Koma, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika sesuatu mendera kamu, jika kamu ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya. Jangan mengatakan seandainya saya melakukan ini dan ini, maka saya akan begini dan begini. Walakin kul, kata Rasul. Akan tetapi ucapkan, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah. Ini sudah Allah Ta'ala kehendaki. Kenapa? Fa inna lau. Seandainya ucapan lau, seandainya itu artinya seandainya ucapan lau atau seandainya itu diucapkan, taftahu amala syaitan. Berarti membuka amalan syaitan. Para tamu Allah, dari hadis tadi, pensyarah hadis beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena hadis ini diberikan syarah oleh beliau di dalam kitabnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab karya monumental Riyadhus Shalihin. Beliau memberikan syarah. Yang pertama, hadis tadi memberikan penjelasan kepada kita tentang karakter mukmin. Allah Ta'ala mencintai mukmin berbeda-beda. Tetapi di antara mukmin yang paling Allah Ta'ala cintai, mukmin yang kuat. Bukan yang kuat badannya seperti Mas Adirai, bukan. Bukan badannya kuat yang ting petekol begitu. Apa tuh bahasa Indonesia ting petekol tuh? Apa sih Mas? Bagus. Mas Adit apa? Oh, kekar. Ini sama manggilnya Mas, tapi guru saya ini. Baik, saya ulang. Kuat itu bukan kuat fisiknya, tetapi kuat keimanannya. Orang yang kuat keimanannya tidak akan takut kalaupun berhadapan dengan musuh. Orang yang imannya kuat, dia akan sanggup untuk melepaskan selimutnya ketika mesti harus bangun dan melangkahkan kaki ke rumah Allah. Karena kalau ukurannya kuat fisik, tidak sedikit orang yang fisiknya kuat, tetapi lemah akan keimanannya. Walaupun kuat badannya, melangkah untuk dari rumah ke rumah Allah sebatas 10 meter saja, tidak sanggup dia. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin
kitabnya Al-Imam An-Nawawi di bab nomor 12 kalau enggak 11 itu ada judul yang berbunyi kathratu turukil khairi, banyaknya jalan kebaikan. Hadis ini ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasul yang apal Al-Quran. Ubay bin Ka'ab cerita, para tamu Allah, seorang laki-laki datang ke masjid. Kana rajulun ab'addu minal masjid. Ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari masjid. La a'lamu rajulan. Saya tidak kenal laki-laki itu siapa. Rumahnya paling jauh dari masjid. Tetapi wala tukhti'uhu sholah. Dia tidak pernah luput sholatnya dengan berjamaah. Tidak pernah. Fakultu lahu. Ubay bin Ka'ab kemudian berkata kepada laki-laki itu, memberikan ide kreatif positif. Lau ishtaraita khimaran tarkabuhu fi dhulma au fi ramdha. Mas, andaikan engkau beli keledai, hewan tunggangan, motor, mobil yang bisa antum naiki ke masjid di saat gelap gulita ataupun terik panas matahari. Kamu beli saja kendaraan yang bisa kamu naikin ke masjid untuk sholat berjamaah. Jawaban laki-laki itu mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Saya tidak gembira, saya tidak suka. Rumahku harus dekat dengan masjid. Saya tidak ingin pindah rumah saya dekat dengan masjid, saya tidak ingin. Kenapa? Inni uridu ayyuktaba fi mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya itu ingin langkahku menuju masjid dicatat oleh Allah. Kepulanganku dari masjid ke rumah tercatat pula oleh Allah. Rasul mendengar informasi itu. Rasul mengatakan, qad ja'alallahu lahu kulluh. Allah telah mengumpulkan kebaikan yang banyak untuk dia. Keimanan yang kuat sanggup menanggalkan selimut. Keimanan yang kuat sanggup melangkah sekalipun dingin cuacanya. Keimanan yang kuat, situasi apapun tidak membuat dia takut ataupun bersedih. Dan itu ternyata alamatnya untuk para walinya Allah. Antum buka suratnya 10, ayatnya 62 dan 63. Bismillah. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terus, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. iya, itu adalah mereka para walinya Allah. Siapa walinya Allah? Bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan yang ditembak tidak mempan. Walinya Allah syaratnya cuma 2. Yang penting iman, yang penting takwa. Tapi ingat awalnya ayat 62, mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Wajar kalau walinya Allah ketika berdoa diijabah oleh Allah. Tapi 2 syarat tadi dipenuhi. Dari mana dalilnya? Ngaji di As-Sakinah nggak boleh pakai informasi hoak, betul ya? Harus pakai dalil, benar? Oke, Mas Arba'in nomornya 24, antum baca. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Iya. dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hambaku, saya salah ini, bukan nomor 24, lah ini salah saya. Nomornya 38, saya salah. Itu tadi larangan berlaku dolim. Ya, sekarang nomor 38, saya salah. Maaf lu. Yo, Ustadz bisa keliru lah. Yuk, nomor 38 Mas. Mas Adit. Diulang Mas. Barang siapa yang memusuhi waliku, betul ya? Ya, nomor 38. Arba'in Mas Ian.
Duh, kuotanya sampai enggak ono? Gitu. Lama Ustaz. Loading. Oke, yuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nah, perhatikan nih, benar. sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Stop dulu. Tadi antum sudah ketemu batasan wali di surat 10 ayat 62 dan 63. Sekarang redaksinya berbunyi, siapa memusuhi waliku, kata Allah, aku izinkan dia untuk berperang dengannya. Jadi kekasihnya Allah tidak boleh disakiti, tidak boleh dikriminalisasi, dan macam-macam lah bahasanya. Lanjutkan, monggo. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Stop dulu. Wali itu senang dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wali Allah itu akan melakukan dia apapun yang Allah tentukan, wajibkan, dia akan lakoni. Akan dia jalani. Oke, koma lanjut, silakan. Senantiasa. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Stop dulu. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia jamah. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia suka. Dan barusan tadi antum jalani ketika sholat. Sholat yang sir itu ada dua. Sholatnya duhur dan asar. Antum tadi membaca doa istiftah. Kenapa baca? Padahal tidak wajib. Begitulah hidupnya para walinya Allah. Ketika ada kesempatan, dia akan lakoni sekalipun itu sunnah. Padahal aturan agama di dalam Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah itu ada satu regulasi. Sesuai dengan kemampuan. Bagusnya Islam di situ. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja dilakoninya sesuai dengan kemampuan. Berarti beban yang Allah berikan kepada kita, tingkat pengejawantahannya akan berbeda. Tapi mesti sungguh-sungguh. Dalilnya mana? Buka lagi Quran. Ini di back dulu. Al-Quran surat 64 ayatnya 16. Antum buka. Silakan. Bismillah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Iya. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Takwa itu harga mati. Takwa itu harga mati. Taat itu harga mati. Tapi cara pengejawantahannya sesuai dengan kemampuan. Arba'in nomor 38 tadi, dengan yang wajib, yang paling Allah Ta'ala cintai, lakukan. Yang sunnah, kalau ada kesempatan, ada waktu, sehat, dia jalani. Lanjut, sekarang hadisnya, apa yang akan diberikan Allah kepada walinya itu. Lanjut, hadis nomor 38. Ketika aku mencintainya, begitu kata Allah. Yuk, silakan. Apabila aku telah mencintainya, Iya. aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Terus? Penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Lanjut. Tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Terus? Dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Bukankah ini anggota badan yang terbimbing? Yang dibimbing oleh Allah ketika walinya tadi merespon ajakan Allah dan Rasulnya. Aku akan jadi pendengaran dia ketika dia mendengar. Jadi ada saja yang didengarkan kok manfaat gitu. Allah yang menggiring untuk itu. Yang dilihat yang manfaat, Allah yang menggiring itu. Semuanya Allah yang menggiring. Kenapa? Hukum kausalitas berlaku. Sebab akibat. Kalau kamu sukanya itu, aku akan mudahkan untuk itu. Kalau kamu sukanya itu, aku mudahkan untuk itu. Allah akan memudahkan semua yang kita sukai. Tergantung
opsi kita yang mana yang kita sukai. Buka suratnya 92, ayatnya 5 sampai dengan 10. Surat Al-Lail. Nanti dilanjut Mas, yang tadi di back dulu. Suratnya 92. Allah tidak menghalangi, enggak. Silakan dibaca. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, Terus maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, lanjut 8-nya. kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, Antum kesengsaraan. ambil, lihat ayat 7 dan 10. Pangkalnya sama. Ayat 7 dan 10 pangkalnya sama. Yang membedakan endingnya. Semua dengan kata fasanu yassiruhu. Ayat 7 lil yusra, ayat 10 lil usra. Kenapa lil yusra 56 disenangi, dijalani? Kenapa lil usra 89 dijalani? Dua-duanya dimudahkan. Allah tidak akan mempersulit enggak. You pilih hanya kepada yang mudah, 56 dilakoni. Antum akan dimudahkan menuju kesukaran, 89 pasti dijamah, diambil. Taib. Saya ulang tadi, Allah akan membimbing. Pendengarannya walinya Allah, matanya, tangannya, kakinya. Endingnya Mas, apabila Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. terus Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. cukup. Ini dalil Arba'in nomor 38. Terkait dengan walinya Allah, mukmin yang kokoh. Mukmin yang kokoh, dia akan mampu sanggup melangkah. Sekalipun dia maaf, sekalipun dia tinggalnya di hunduk, di hotel Makla 1, dia zuhurnya berangkat ke Masjidil Haram. Berangkatnya jam berapa? Zuhur jam 12, berangkatnya jam 10 atau jam 11. Takut telat. Itu kalau di Masjidil Haram. Masjid yang bukan haram berbeda. Komennya begini, belum komat. Begitu. Pertanyaannya begini, BLT itu mau dibagi jam berapa? Jam 7, 6 sudah antri itu. Maaf, Jumat berkah nanti ada enggak? Oh ada, berangkat. Oke. Taib. Yang kedua, karakter mukmin. Tadi pertama, imannya kokoh kuat. Dengan keimanan yang kuat, dia akan sanggup menanggalkan selimutnya, menanggalkan capeknya. Karena orang ibadah pasti capek. Orang ibadah tidak ada yang tidak capek. Antum tak kasih rumusan itu. Tapi lelah akan punya nilai ketika lillah. Tidak ada orang ibadah yang tidak capek. Tanpa ngapa-ngapain saja capek kok. Hidup nganggur dulu, itu capek. Apalagi kerja dengan Allah. Taib. Makanya definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah itu cantik. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah al-dhahirah wal batinah minal aqwal wal a'mal. Ibadah adalah sebutan atau nama untuk apa saja yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi. Baik ucapan, perbuatan, dohir maupun batin. Jadi parameternya Allah cinta enggak? Parameternya Allah suka enggak? Kalau Allah suka, ibadah. Kalau Allah enggak suka, bukan. Parameternya itu. Baik, yang kedua. Karakter mukmin adalah bersikap semangat untuk melakukan sesuatu yang punya nilai manfaat. Semangat untuk melakukan sesuatu yang punya nilai manfaat.
Bahasa manfaat, tolong digarisbawahi, manfaat menurut syariat. Dan akhlaknya muslim itu akan adaptif, responsif terhadap yang manfaat. Ketika tidak manfaat, muslim tidak akan menjamahnya. Mendownload tidak, mengupload tidak, melihat tidak, muslim. Dari mana dalilnya? Arba'in nomornya 12. Antum baca. Jadi nanti kalau jenengan maaf, ini kan jenengan ceritanya ngaji cuman modal kuping ini ceritanya, ya toh? Mencatat 1-2 kan gitu ya toh. Mudah-mudahan nanti CPU-nya ketika di print out nanti hasilnya kayak yang saya sampaikan dulu ya. Ya, monggo. Ya Mas. Arba'in nomor berapa? 12. 2 balik. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Ya. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya. di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kebaikannya muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting. Berarti sekarang prioritas itu harus. Prioritas untuk yang punya nilai manfaat lebih. Dahulukan untuk hal yang manfaat maslahat dalam agama. Kalau ingin tadi, ingin dibimbing oleh Allah, telinganya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. 3. Karakter mukmin adalah wasta'in billah wala ta'jaz. Yang ketiga. Karakter mukmin itu selalu memohon, berdoa kepada Allah dan tidak pernah patah semangat. Pesimis tidak, tetapi optimis. Selalu berdoa kepada Allah. Dalam situasi kondisi apapun. Ana berikan ayat doa. Suratnya Al-Baqarah, ayatnya 186. Yuk, silakan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Karakter 3, mukmin selalu berdoa. Dalam situasi kondisi apapun. Selalu mohon kepada Allah. Tidak pernah melupakan Allah. Orang yang berdoa itu menunjukkan dirinya lemah di hadapan Allah. Sunatullah, nature of law-nya, lemah itu butuh yang kuat. Jadi tidak ada jenderal berlindung di kopral, tidak ada. Jenderal, maaf, kopral nyari pelindungnya jenderal. Itu lumrahnya. Yang pangkatnya tamtama akan maaf mendekat kepada yang jenderal. Ini sekarang bukan sekedar kuat, yang maha kuat. Allah Ta'ala. Ana bacakan satu hadis, nanti antum buka di dalam Riyadhus Shalihin, bab yang ketiga. Ya. Bab ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah bab sabar. Ana tunjukkan karakter mukmin. Hadis dari Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Ingat, berdoa dan tidak patah semangat. Jadi optimis menatap ke depan. Mukmin seperti itu. Dari Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, di Riyadhus Shalihin bab yang ketiga, bab sabar. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan pribadinya mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Kata Rasul,
seluruh perkaranya mukmin dianggap baik oleh dirinya. Oleh diri siapa? Mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh perkara yang menimpa kepada mukmin itu dianggap baik. Mau perkara itu enak atau tidak enak, mukmin tidak pernah maaf kalau berhasil, tidak pernah bangga diri. Kalau tidak berhasil, mukmin tidak patah semangat. Makanya ada satu bacaan yang dicontohkan oleh beliau. Antum mesti hafal. Cerita dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kata istrinya Rasulullah SAW, "Idza ra'a ma yuhibbu faqal." Tadi saya baca tuh. Kata istrinya, ketika Rasul suamiku melihat sesuatu hatinya yuhibbu senang, ngeklik enak, faqal, maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yakrah. Ketika suamiku Rasul melihat sesuatu yang hatinya tidak suka, tapi itu terjadi, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Antum perhatikan dua kalimat ini. Awalnya pangkalnya sama. Sama-sama apa? Alhamdulillah. Jadi ketika berhasil, ucapannya tadi, ini karunia Allah. Ini karunia Allah. Ketika gagal, dia tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Mukmin akan jauh dari sikap tatoyur. Mukmin tidak akan menjamah kesyirikan. Mukmin sadar ketika dia berhasil, ini karunia Allah. Allah itu maaf nguji saya syukur atau kufur. Surat 27 ayatnya 40. Antum baca. Suratnya berapa? 27. Surat apa 27? Apa? An-Naml. Siap-siap nanti ada pertanyaan. Ya. Hadiahnya umroh kayaknya. Lah itu ada tulisannya gitu loh. Untuk yang anu ya. Ya Mas, monggo. Surat 27 An-Naml ayat 40. Antum perhatikan, ini contoh lesannya mukmin. Yuk silakan. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini untuk Sulaiman loh ya, diceritakan untuk Sulaiman, lanjut. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Cukup, ada yang sudah manggut-manggut begini. Iya, ada yang aku senang ya, masih manggut-manggut, bener nih Mas ya? Bener manggut-manggut ya. Sampai mau geleng-geleng, manggut-manggut, pokoknya ayatnya begitulah. Artinya contohnya Sulaiman, mukmin, dia sadar ini kebaikan bukan kerja keras saya. Ini karunia Allah. Allah cuma ingin nguji, saya syukur atau enggak. Contoh yang enggak bagus, Qarun. Suratnya 28, ayatnya 78. Suratnya 28, surat apa? Al-Qasas. Oke, ayatnya 78. Dia Qarun berkata, Ya. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Cukup. Qarun ngomong, saya dapat ini karena ilmu yang ada padaku. Sifat keakuannya tinggi. Saya ulang tadi hadisnya, Rasul kagum dengan akhlaknya mukmin. Seluruh perkaranya baik. Bahkan sampai istrinya masuk di ruang ICU. Dikatakan, gimana kondisi istrinya? Alhamdulillah yang terbaik dari Allah. Gimana kondisi anaknya? Alhamdulillah yang terbaik dari Allah. Sudah sembuh? Belum. Nanyanya perhatikan, pertanyaannya anaknya sudah sembuh? Belum. Tapi ketika pertanyaan awal, gimana kondisinya? Yang terbaik menurut Allah. Mukmin seperti itu karena semua dipandang baik.
Walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada sikap yang demikian kecuali sikapnya mukmin. Kowe apa disenggol itu? Ya. Apa Mas? Mau selesai? Ya deh. Lanjut. Lanjut sekarang karakter yang keempat. Tak tunjukkan. Ya, karakter mukmin. Ini yang waktunya sudah harusnya selesai ini. Karakter mukmin yang keempat adalah tak sanggupkan lagun. Nanti saya tutup dengan dalil ayat 1. Karakter mukmin yang sebentar. Karakter yang keempat. Sebentar, keliru. Ya. Karakter mukmin yang keempat adalah selalu memandang takdir Allah itu baik. Dan optimis untuk melangkah ke depan. Makanya ketika terjadi sesuatu, mukmin akan mengatakan ini takdir Allah. Bahasa Arabnya qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Bolehkah mengucapkan seandainya? Boleh. Kalau peristiwa belum terjadi. Tapi kalau peristiwa sudah terjadi, tidak boleh mengucapkan seandainya, karena sudah terjadi. Baik, sampai di sini masih banyak materiku sebenarnya. Ini tablik ashor. Yuk, monggo. Apa pertanyaannya? Mana hadiahnya? Taib. Yuk, pertanyaan untuk antum. Tadi Ana telah menyampaikan, yaitu contoh seorang hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Hidup di era Musa alaihi salam. Namanya Qarun. Surat berapa tadi? Cung, tunjuk tangan. Ayat berapa? Al-Baqarah. Dibisiki boleh, bisikin aja. Ayat berapa? Apa? Enggak apa-apa, hadiahnya bareng-bareng dibagi nanti. Wih, bagus tak? Yuk, 2 sekarang untuk laki-laki lagi. Oke. Mukmin itu akan selalu menyandarkan perkaranya ke Allah, biar tidak muncul ego. Merasa diri kita lemah. Ingat ya, secara umum manusia lemah. Dalilnya surat 4 ayatnya 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Tetapi mukmin ketika imannya kuat, dia akan selalu memohon kepada Allah. Ayat ini jenengan baca minimal 17 kali. Pertanyaannya, mesti harus hafal. Enggak hafal al-kebangetiu baca Arabnya. Yuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat berapa, ayat berapa? Cung, tunjuk tangan. Ayo, hafal sampean mesti. Enggak hafal kebangetan. Ayat berapa? Ayat 5, hadiah yang kedua. Lu iya no, harus begitu. Jangan harus apal kondisi. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6 kudu ngono no. Iya kan? Sekarang akhwat 1. Baik, makasih. Tadi telah Ana tunjukkan. Takwa itu harga mati. Setuju ya? Taat itu harga mati. Tetapi Islam ngajari kita tidak harga mati dalam pengejawantahan. Aktualisasi itu sesuai dengan kemampuan. Surat berapa, ayat berapa? Untuk sono. Mic-nya mana? Menang no. Avantat. Surat berapa? Ayatnya berbunyi, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, gitu. Tolong dibisiki toh Mas. Udah tak kasih clue-nya, suratnya 64. Yuk, ayatnya terserah. Tak kasih clue ayatnya deh, 16, suratnya nomor berapa lah, ayo. Lala piye gen cepet dapat hadiah. Surat apa, Ukhti? Halo, mic-nya?
Sudah bubar? Oke, untuk Ikhwan, untuk Ikhwan. At-Taghabun. At-Taghabun tuh, udah ketemu lagi buka Google kok cuma ngono to yo. Makasih untuk semuanya. Jadi inilah hadis yang menyemangati antum untuk semuanya. Jadi tidak boleh kolab hidup. Harus optimis menatap ke depan. Apapun yang kita kerjakan ada decision maker-nya. Decision maker-nya bukan kita, tetapi Allah. Tugas kita menjadi pelaku. Ingat, pemain itu selama ikut instruktur dengan baik, aturan yang baik, tidak mungkin sutradara, tidak akan memberikan sepatu emas untuk Ronaldo. Kenapa dia dapat ngikuti arahan instruktur? Hadis Arba'in nomor 38 akan kita dapat kalau kita senang dengan apa yang Allah Ta'ala cintai, ada kesempatan yang sunat kita jamah, kita ambil. Tangan terbimbing, kaki terbimbing, mata terbimbing, telinga terbimbing. Minta dikasih, itulah janji Allah. Subhanaka Allahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.